الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Al-Quran surah yang ke-76, surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi la yuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, ada satu masa nanti di mana kita akan menanti hisab atau perhitungan di mahkamah Allah. Masa menanti itu di dalam Quran disebut mahsyar. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran menggambarkan suasana bagaimana susahnya dan sedihnya, menyakitkan ketika manusia berada di padang mahsyar itu. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68, bahwa ketika ditiupkan trompet sangkakala yang pertama itu, maka matilah semua makhluk yang ada di bumi ini, kecuali mereka-mereka yang tidak Allah kehendaki. Jadi ada makhluk yang nantinya tidak diwafatkan bersama kita diwafatkan. Kemudian thumma nutfikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ada ketika ditiupkan sangkakala yang kedua itu, kata Allah, manusia itu menanti dalam keadaan berdiri. Lama kondisi berdiri itu, bahkan di dalam hadis juga disebutkan saking lamanya berdiri itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Lamanya berdiri itu dalam salah satu hadis sahih itu 50.000 tahun lamanya. Ini penantian yang tidak sebentar sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan dalam surah Al-Hajj ayat 37, satu hari kehitungan dunia itu satu hari akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berapalah lamanya kira-kira. Maka kaum muslimin dalam keadaan yang lama itu, hingga di dalam ayat yang lain surah Maryam ayat 85-86 Allah juga mengingatkan, saking lamanya menanti dan menunggu karena memang kondisi matahari yang sangat dekat. Maka Allah mengingatkan, wa nasuqal mujrimina ila jahannama wirdan. Kata Allah, saking lamanya berdiri itu sehingga manusia kehausan. Haus yang luar biasa, karena memang kondisi panas dan menanti tak ada naungan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saking mahsyar itu menegangkan. Di dalam Al-Insan, surat Al-Insan yang kita baca itu, ayat yang ke-10-nya menjelaskan, innama nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira, kata Allah, sungguh kami takut dengan azab Tuhan pada hari itu wajah manusia tertunduk dan wajah yang penuh dengan keadaan takut dan pucat. Maka menurut bahasanya abus itu maknanya adalah manusia itu pucat ketakutan karena memang saking lamanya menanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, namun hal ini tentu tidak membuat kita menjadi takut. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Ada manusia yang Allah sengaja selamatkan dalam kondisi yang menegangkan itu.
Inilah yang kita sebut di dalam ayat yang ke surah Al-Insan ayat yang ke-8 dan ayat 9 itu ada manusia yang Allah selamatkan. Pada ayat yang ke-11 dalam ayat itu kata Allah, bagaimana Allah menyelamatkan? Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum. Maka Allah lindungi mereka pada hari itu. Bagaimana bentuk Allah melindungi? Walaqahum natratan wa surura. Saking terlindungnya mereka itu, Allah lihatkan wajah mereka yang penuh kebahagiaan dan gembiraan. Sedang jemaah, tentu kita bertanya, di saat yang menegangkan ada orang yang diselamatkan, tentu ada amalan istimewa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup di bumi. Apa amalan mereka? Pada ayat ke-8, ayat sebelumnya, ayat ke-8 dan 9, inilah yang Allah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Amalan sederhana. Apa amalan mereka ketika hidup di bumi? Allah mengingatkan, pertama, mereka itu adalah suka memberi makan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kepada siapa mereka memberi makan? Yatiman, miskinan, yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada miskin, yatim dan tawanan perang. Kaum muslimin, amalan memberi makan itu amalan sederhana, tetapi memberikan manfaat yang luar biasa. Saking luar biasanya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan memberi makan ke orang miskin itu sehingga Allah jadikan di dalam surah Al-Maun tanda seseorang itu bagi dalam beragamanya mendustai agama atau tidak. Maka ukuran seseorang mendustai agama atau tidak, kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memberi makan orang-orang miskin. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Tirmidzi, kata Nabi, nanti di akhirat itu surga Allah itu berkamar-kamar. Bahkan kamarnya itu luar dan dalam bisa terlihat. Sahabat bertanya, ya Rasul, untuk siapa kamar-kamar surga itu disiapkan? Nabi menjawabkannya, sidang jemaah, di antara jawaban Nabi itu, wa at'amut ta'am. Kamar-kamar surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang gemar memberi makan. Kaum muslimin, ada hadis sahih juga yang sering kita dengar, bahkan seorang pelacur pun ketika menyelamatkan satu hewan yang haram hukum dimakan, hewan itu, tetapi dalam keadaan kehausan, seorang pelacur memberinya minum. Bahkan pelacur itu, kata Nabi, dijamin surga untuknya. Ini dahsyat luar biasanya memberi makan. Kaum muslimin, tentu di ayat ini kita pahami dengan baik bagaimana Allah menjelaskan amalan memberi makan itu. Dalam ayat 8 itu, pertama poin yang mesti kita ingat, kata Allah, ala hubbihi. Allah mengingatkan makanan yang diberikan itu ala hubbihi. Allah menggunakan huruf jar, bisa saja Allah menyebutkan bi hubbihi, dengan makanan yang dicintai, atau fi hubbihi, pada makanan yang dicintai. Tapi tidak, Allah menggunakan ala hubbihi, dengan atas makanan yang mereka cintai. Apa maknanya kata ulama tafsir? Ala di sana maknanya isti'lah, lebih diutama. Jadi makanan yang mereka cintai itu memang makanan yang mereka berikan kepada fakir, itu memang makanan yang mereka cintai. Mereka sengaja untuk menyiapkan makanan yang terbaik, kalaupun dikembalikan kepadanya mereka senang menerima. Kan ada juga hari ini sedang jemaah, orang berbagi makanan, ya daripada rusak, daripada rasan dibagilah ke orang. Enggak jemaah. Allah mengingatkan dalam ayat ini ala hubbihi, makanan yang lebih utama yang dicintai. Kaum muslimin, poin kedua dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, memang prioritas berbagi itu, memberikan kebaikan itu 3. Miskinan, yatiman, wa asira. Orang miskin, yatim, dan orang-orang dalam keadaan ditawan dalam peperangan. Sidang jemaah, dalam kaidah bahasa Arab itu, ketika satu kata diurut,
maka setidaknya ada beberapa makna yang tersirat di dalamnya. Apa maknanya? Bisa saja dia bermakna afdaliyah, ahamiyah, aghlabiyah. Bisa bermakna kata itu kenapa lebih dulu daripada kata-kata yang lain. Kita lihat siapa yang prioritas? Miskin, yatim, tawanan perang. Kenapa? Tentu pertanyaannya kenapa? Sidang jemaah, mengapa miskin lebih utama mendapatkan kebaikan itu, sedekah makanan itu? Pertama, miskin ini tidak ada batas waktunya. Kalau yatim ada batasnya. Dalam syariat itu, yatim itu dikatakan yatim kalau sampai balik. Kalau sudah lewat baliknya, tidak lagi yatim. Temporal dia. Tapi miskin, ada saja orang yang bisa hidupnya sampai mati miskin. Kedua, yatim jumlahnya tak terlalu banyak, sementara miskin itu banyak. Tak semua orang mati itu meninggalkan anak yatim. Tapi miskin jumlahnya banyak. Bahkan negara-negara tertentu yang dihitungnya masyarakat miskin. Belum ada negara yang mengkalkulasikan berapa rakyatnya yang yatim, tidak ada. Kenapa miskin lebih diutamakan sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena memang miskin tak punya jaminan kehidupan, sementara yatim ada yang menjaminnya. Kaum muslimin, terakhir, kenapa ini kita sampaikan pada poin yang ketiga dalam ayat ini, yang harus kita pahami dalam hal berbagi itu adalah innama nut'imukum liwajhillah, bahwa ketika kita berbagi yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat itu la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang berbagi itu tak mengharapkan jaza, balasan dari orang yang menerima. Jangankan mengharapkan balasan, syukura, terima kasih pun tidak diharapkan. Begitulah ridhonya orang yang berbagi itu semestinya, dan dengan amalan berbagi itulah insyaallah menyelamatkan di yaumul mahsyar nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.